Halo semuanya, malam ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang cukup unik tentang tubuh kita sendiri dan tentang apa yang seringkali kita lupakan sampai rasa takut datang. Kesehatan. Bayangkan Anda sedang duduk tenang di ruang kerja. Jari sudah hampir menyentuh tombol reservasi pemeriksaan kesehatan. Tetapi tiba-tiba ragu, berhenti, dan berpikir, sebenarnya pemeriksaan apa yang saya butuhkan? Apakah saya benar-benar aman melakukannya? Itu bukan hal kecil, tetapi pertanyaan besar yang bisa menentukan beberapa dekade ke depan dalam hidup Anda. Saya tahu, kedengarannya dramatis, tapi percayalah, jika kita salah langkah, konsekuensinya lebih berbahaya daripada sekadar memilih menu makanan salah di restoran. Anda mungkin tidak akan bertahan hidup. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Dan kalau berkenan, coba tuliskan lokasi dan waktu lokal Anda. Saya suka membayangkan kita semua duduk bersama dalam ruang virtual, dari Sabang sampai Merauke, atau bahkan dari Jakarta sampai Zurich, saling mendengar napas malam. Sekarang matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut. Dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. 3 tahun lalu, seorang teman sekaligus kolega saya, seorang dokter, yang bahkan lebih disiplin dalam menjaga kesehatan daripada saya, datang dengan wajah pucat. Dia baru saja menjalani pemeriksaan kesehatan yang katanya terlengkap dengan teknologi canggih. Ia tertawa getir sambil bercerita bahwa setelah pemeriksaan itu, ketika ia melewati detektor radiasi pembunuh, alatnya berbunyi seolah-olah dirinya sepotong uranium berjalan. Saya tersentak. Bukannya lega, ia justru merasa tubuhnya diguncang energi yang mestinya tidak kita terima. Dari situlah, saya makin sadar bahwa pemeriksaan kesehatan modern tidak selalu sinonim dengan keselamatan. Bayangkan, sekali pemeriksaan CT, tubuh Anda bisa menerima dosis radiasi yang setara dengan ratusan foto röntgen dada. Itu bukan fiksi ilmiah, itu angka nyata. Masalahnya, kebanyakan dari kita duduk manis di ruang tunggu, menerima penjelasan singkat dari petugas, Bu. Lalu masuk ruangan penuh mesin bergemerincing itu tanpa bertanya, apakah ini benar-benar perlu? Entah karena kita malas bertanya, entah karena kita percaya pada iklan. Keduanya membuat kita mengorbankan tubuh sendiri dengan sukarela. Saya masih ingat nasihat seorang profesor tua ketika saya masih mahasiswa medis. Ilmu kedokteran membawa terang, tetapi juga bayangan gua. Jangan kira semua teknologi baru itu berkat murni. Saat itu saya tertawa, merasa ia terlalu sinis. Kini, setelah puluhan tahun saya lihat dengan mata kepala sendiri. Saya tahu, beliau benar. Kalau tubuh manusia diibaratkan sebuah radio tua, memutarnya terlalu keras bukan membuat musik lebih merdu, tapi justru merusakkan speaker. Ada bagian aneh sekaligus menyedihkan. Banyak orang berlomba mencari pemeriksaan premium, seperti mencari tiket konser. Semakin mahal, semakin dianggap prestis. Pernah ada pasien berkata sambil bangga, "Pak dokter, saya ambil paket yang paling mewah. Ada MRI, CT, bahkan screening jantung canggih. Pokoknya top kelas." Saya hanya tersenyum kecut. Kadang saya ingin menjawab, kalau top kelas bisa bikin Anda sehat otomatis. Saya pun daftar sebagai pelanggan setia. Tapi sayangnya tidak sesederhana itu. Biaya besar tidak menjamin keselamatan. Sama seperti membeli treadmill tidak otomatis membuat Anda maratoner. Nah, inilah paradoks. Pemeriksaan yang dianggap paling aman justru bisa meninggalkan jejak berbahaya. Radiasi CT, MRI dengan medan magnet raksasa, atau ekokardiografi yang sebetulnya terlalu berlebihan bagi orang sehat. Semua berpotensi membawa mudarat. Aneh bukan?
Kita datang untuk mencari kepastian sehat, pulang dengan risiko yang bertambah. Kalau dipikir, ini sedikit seperti main game. Anda masuk dungeon untuk mencari pedang legendaris, tapi keluar dengan kutukan mengurangi HP per detik. Bedanya, dalam kesehatan nyata, tidak ada tombol restart. Dan jangan salah, saya tidak sedang mengajak Anda berpikir semua pemeriksaan itu jahat. Sama sekali tidak. Ada saatnya kita butuh teknologi itu ketika gejalanya jelas, ketika riwayat keluarga menunjukkan risiko tinggi, atau ketika terdapat tanda peringatan yang kuat. Tapi bila hanya untuk sekadar tahu, jangan-jangan kita sedang masuk perangkap medis paling mahal dan berisiko. Disinilah muncul pesan pertama yang ingin saya tekankan. Kebijaksanaan lebih berharga dari sekadar keberanian coba-coba. Ada perdebatan panjang di akademi tentang sampai sejauh mana pemeriksaan kesehatan bermanfaat jika tanpa indikasi medis. Sebagian mengatakan pemeriksaan dini itu selalu baik. Sementara kubu lain menegaskan, tanpa dasar medis, pemeriksaan malah menjadi bumerang. Dua sisi mata uang ini terus beradu, dan saya berada di tengahnya, mencoba menyeimbangkan. Mungkin saat ini Anda mendengar dan merasa agak cemas. Tenang saja, kecemasan kecil itu bagus. Itu pertanda Anda masih mau menjaga diri. Ingat, tubuh Anda tidak bisa diperbarui seperti laptop. Melewati masa muda dengan sikap cuek saja, hanya membuat masa tua dipenuhi daftar rumah sakit. Saya belajar satu hal dari usia lanjut, tidak semua nasihat mahal datang dari ruang rapat modern. Terkadang, kebenaran sederhana terungkap lewat obrolan di warung kopi, atau perasaan janggal ketika menjalani prosedur medis. Kalau suara hati Anda bilang, ini terasa terlalu berlebihan, percayalah, itu patut didengarkan. Di masa tua, kita merasa waktu berlari lebih cepat, tapi justru itulah yang membuat saya ingin membagikan pengalaman yang tidak menyenangkan itu, agar Anda tidak mengulanginya. Sama seperti saya menaruh kaca pembesar pada halaman buku tua. Mari kita lihat lebih dekat. Apakah semua yang mereka tawarkan betul-betul menyelamatkan kita? Ataukah hanya permainan angka dan pemasaran? Lalu, kita akan melangkah lebih dalam tentang tanggal pemeriksaan, tempat yang kita pilih, dokter yang ada di sana. Percayalah, detail kecil itu bisa beda antara hidup lebih lama 10 tahun atau menemukan penyakit terlambat. Jadi tetaplah bersama saya, perlahan. Nikmati setiap kalimat ini seperti Anda menyeruput teh panas di malam hujan. Saya sering membayangkan momen kecil yang menentukan. Bayangkan Anda sudah siap bangun pagi, membuka laptop, membuka portal rumah sakit, dan disuguhi sederet pilihan paket silver, paket gold, paket platinum. Tombol reservasi dengan warna biru terang itu seolah berteriak, cepat tekan aku, dan kau akan aman. Tapi, tangan Anda tiba-tiba berhenti. Ada suara batin yang berkata, apakah saya benar-benar tahu apa yang akan dilakukan pada tubuh saya? Itulah kebingungan di balik tombol reservasi yang seringkali tidak kita akui. Saya sendiri pernah terjebak dalam dilema itu. Waktu itu saya berusia 50 sekian. Masih cukup bersemangat, tapi juga sudah mulai khawatir dengan keluarga yang punya riwayat jantung. Saat membaca brosur, kepala saya pusing oleh istilah-istilah teknis. PET-CT, whole body MRI, screening coronary calcium. Rasanya seperti membaca menu di restoran asing tanpa tahu artinya. Akhirnya, saya memilih paket paling mahal dengan logika sederhana. Kalau mahal, mestinya bagus. Ya, logika itu ternyata sama. Kelirunya dengan berpikir kalau mobil paling cepat otomatis cocok untuk menyetir di jalan sempit kampung. Ketika menjalani CT pertama, saya ingat mesin besar berbentuk donat, suara bising, dan instruksi untuk menahan napas. Setelah selesai, dokter penanggung jawab dengan santai berkata, Anda tahu tidak,
Dosis radiasinya kira-kira setara 400 kali rontgen dada. Saya hanya bisa tertawa pahit. Rasanya seperti sedang membeli payung, tetapi malah diberi batu bata di kepala. Beberapa tahun kemudian, saya menemukan publikasi medis yang menjelaskan angka itu secara detail. Satu kali CT abdomen bisa mencapai 10 hingga 20 mili sievert. Jika dikalkulasikan, itu hampir sama dengan akumulasi paparan radiasi alami selama bertahun-tahun. Saya jujur terperangah. Ironi terbesar, pemeriksaan ini lebih sering ditawarkan pada orang sehat, mereka yang datang tanpa keluhan, hanya untuk berjaga-jaga. Di balik layar, ada alasan kenapa rumah sakit gemar mendorong pemeriksaan mewah. Mesin CT dan MRI tidaklah murah. Membeli satu unitnya setara dengan membeli pesawat kecil. Dan apa gunanya pesawat kalau tidak sering dipakai terbang? Jadi, mesin harus bekerja, semakin banyak pasien, semakin cepat modal kembali. Nah, disinilah kita jadi korban ekonomi, kesehatan jadi terdorong ke dalam logika industri. Saya tidak menuduh semua rumah sakit kejam, tidak. Banyak dokter yang tulus ingin membantu, tapi sistem ini besar, dan uang selalu lebih keras suaranya daripada hati nurani. Pernah ada teman sejawat berbisik, kalau pasien minta pemeriksaan lengkap, sulit untuk menolak. Kalau ada apa-apa di kemudian hari, kita yang dipersalahkan. Maka, walau tahu resikonya tidak kecil, pemeriksaan itu tetap dijalankan. Jadi, alur logika di balik tombol reservasi tadi. Rumah sakit perlu menutup biaya mesin. Dokter takut disalahkan. Pasien takut penyakit tersembunyi. 3 ketakutan bertemu jadi satu. Dan hasilnya, pemeriksaan berlebihan. Saya belajar bahwa hidup tidak bisa dipandu oleh ketakutan semata. Sama seperti tidak bijak kalau Anda membeli truk besar hanya untuk mengantar satu kotak mie instan. Kebanyakan malah mubazir energi. Pemeriksaan kesehatan yang berlebihan itu seperti truk besar. Tampak kuat, tetapi berat dan merusak jalan. Lucu juga bila diingat, ada pasien saya yang dengan bangga berkata, "Pak dokter, saya sudah scan seluruh tubuh saya pakai PT-CT. Sekarang saya bisa tidur tenang." Saya balas dengan bercanda, "Kalau tubuhmu dipindai seluruhnya, tidurmu harusnya seperti robot mati listrik, bukan manusia." Dia tertawa, walau mungkin tidak terlalu nyaman mendengarnya. Hasilnya sehat, tapi saya hanya bisa merenung. Apakah dia sadar bahwa tubuhnya ikut mengantongi risiko jangka panjang gara-gara scanner itu? Bicara soal risiko, pernahkah Anda tahu bahwa radiasi bekerja seperti goresan kecil pada DNA? Sekali dua kali mungkin tidak apa-apa, tubuh bisa memperbaiki. Tapi seringkali pemeriksaan itu membuat goresan kecil bertambah. 1, 2, 5, 10. Lama-lama, seperti cat yang terkelupas sedikit demi sedikit sampai kayunya lapuk. DNA bisa berubah arah dan menciptakan sel abnormal. Bayangkan, sesuatu yang niatnya mencegah penyakit malah diam-diam menabur benih penyakit. Ini logika paling membingungkan sekaligus menakutkan. Tetapi bukan berarti kita harus paranoid. Ini bukan undangan untuk menolak semua pemeriksaan. Justru intinya adalah memilih dengan cerdas. Mau tahu bagaimana caranya? Prinsip pertama, jangan jatuh cinta pada label paket lengkap. Tubuh kita bukan smartphone yang selalu di-upgrade. Tubuh kita lebih mirip tanaman bonsai. Ia butuh pemangkasan cermat, bukan tebasan sembarangan. Wisdom saya di usia lanjut, semua yang berlebihan itu jarang membawa berkah. Itu berlaku untuk gula, untuk kerja lembur, bahkan untuk tes medis. Saya pernah mendengar pepatah lama, obat terbaik adalah yang dosisnya paling kecil. Bisa diterjemahkan juga bahwa pemeriksaan terbaik adalah yang secukupnya, bukan yang paling ramai fiturnya.
Ada satu fakta aneh yang sering membuat pasien terperangah, MRI, yang sering dibanggakan tanpa radiasi. Sebenarnya juga bukan malaikat putih. Medan magnetnya kuat sekali, dan ada laporan orang merasa pusing beberapa jam setelahnya. Bahkan ada kasus alat pacu jantung yang terganggu. Jadi, tidak ada pemeriksaan yang sepenuhnya bebas konsekuensi. Seperti kata seorang kritikus medis, setiap pemeriksaan adalah kompromi antara informasi dan bahaya. Pernyataan itu bisa diperdebatkan, tentu, karena sebagian ilmuwan menilai manfaat selalu lebih tinggi. Namun tak bisa disangkal bahwa sisi bayangan tetap ada. Jadi setiap kali saya menatap tombol reservasi di layar komputer, saya selalu merasa seperti menatap dua pintu dalam game RPG. Pintu emas berkilau dengan janji harta, tapi bisa jebakan naga. Pintu kayu sederhana mungkin hanya menyimpan roti hangat, tapi cukup untuk mengisi perut ya. Mana yang Anda pilih tergantung kebijaksanaan. Sebagai penutup bagian ini, saya ingin menegaskan, jangan biarkan jari menekan tombol reservasi hanya karena brosur tampak keren dan warna tombolnya mencolok. Gunakan kepala Anda, gunakan hati Anda. Bukankah lebih baik kita menginvestasikan waktu untuk membaca hasil tes darah tahunan dengan teliti daripada menghamburkan tenaga untuk pemeriksaan bergaya sci-fi yang lebih cocok untuk film Hollywood? Perjalanan kita masih panjang. Mari ikuti terus, karena sebentar lagi kita menyusuri perangkap besar yang menunggu pada bulan Desember. Bulan yang bagi klinik pemeriksaan kesehatan berubah menjadi arena maraton. Begitu kalender mendekati bulan Desember, suasana rumah sakit pemeriksaan kesehatan berubah total. Kalau di bulan Januari atau Februari kliniknya terasa seperti perpustakaan, hening, rapi, penuh senyum, maka memasuki akhir tahun, situasinya lebih mirip terminal bus menjelang lebaran, penuh, sesak, semua orang ingin turun di halte, sehat, pada hari yang sama. Ini fenomena tahunan yang selalu membuat saya menggeleng kepala. Pasien datang berbondong-bondong karena mereka ingin menghabiskan jatah pemeriksaan sebelum hangus. Saya pernah bercanda dengan perawat. Seandainya kesehatan bisa diakumulasikan seperti bonus kartu kredit, mungkin orang juga rela antre semalam suntuk hanya supaya tidak kehilangan poin. Jawabannya, perawat itu hanya tertawa lelah sambil membawa berkas setinggi tumpukan kue lapis legia. Sebetulnya, akar masalah cukup sederhana. Negara sudah menetapkan jadwal pemeriksaan periodik, dan surat pemberitahuan biasanya datang di pertengahan tahun. Namun masyarakat, dengan segala kesibukan, cenderung menunda. Mereka mengira, nanti saja. Toh masih banyak waktu. Sampai sadar kalender tinggal sedikit lembar, akhirnya semua menyerbu klinik di bulan Desember. Akibatnya, apa yang terjadi? Tenaga medis kelelahan. Mesin dipaksa terus bekerja hampir 24 jam. Suhu ruangan meningkat. Kursi ruang tunggu penuh sampai ada yang berdiri bolak-balik. Yang lebih mengkhawatirkan, dan ini bukan sekadar rumor tapi data resmi, tingkat deteksi kanker di bulan Desember bisa turun signifikan dibanding bulan Maret atau April. Perbedaan mencapai 30-40%. Mengapa? Karena dokter sama seperti manusia biasa. Bila harus melihat ratusan gambar endoskopi per hari, mata yang lelah bisa melewatkan detail halus. Bayangkan menonton film hitam putih selama 7 jam tanpa henti. Kemungkinan besar Anda juga melewatkan adegan penting. Saya ingat suatu kasus nyata. Seorang pria datang untuk pemeriksaan di 20 Desember. Dokter yang menanganinya terlihat letih sekali. Endoskopi dijalankan terlalu cepat. Hasilnya tidak ada temuan berarti. Namun 6 bulan kemudian pas lagi ya, saat pasien ini periksa ulang di bulan Juni, ditemukan lesi kecil yang ternyata stadium awal kanker lambung. Untung saja masih di tahap bisa dioperasi. Tapi saya hanya bisa berpikir, seandainya pemeriksaan pertama dilakukan di periode yang lebih tenang,
mungkin kelainan itu sudah terlihat lebih awal. Itulah mengapa saya selalu menyarankan kalau ingin jadi pintar, coba ambil jadwal di awal tahun. Minggu pertama Januari. Biasanya rumah sakit masih segar seperti toko buku baru beres stok. Dokter penuh energi setelah libur sebentar. Mesin sudah diperiksa dan pasien belum terlalu banyak. Jadi kualitas pemeriksaan secara tak langsung meningkat. Sama seperti membeli buah di pagi hari, segar, manis, dan tidak perlu rebutan. Kebijaksanaan yang saya pelajari di usia tua. Memilih waktu itu sama pentingnya dengan memilih jenis pemeriksaan. Anda bisa memperoleh hasil berbeda hanya dengan mengubah tanggal. Inilah manifestasi sederhana bahwa kesehatan bukan hanya soal apa, tapi juga kapan. Tentu ada orang yang berargumen, bukankah mesin itu netral? Kalau kondisi jelas, pasti terlihat. Benar sebagian. Tetapi praktik klinis tidak sesederhana teori. Mesin hanyalah alat bantu. Yang membaca tetap manusia dengan keterbatasannya. Apalagi bila laporan harus diselesaikan cepat demi mengejar antrean berikut. Jadi, apakah kualitas tetap sama? Jawabannya, tidak selalu. Diskusi akademis soal hal ini masih berlangsung. Sebagian pakar yakin efek kelelahan akhir tahun dilebih-lebihkan. Sebagian lain menunjukkan data bertahun-tahun yang konsisten. Saya pribadi cenderung percaya ada pengaruh nyata. Kisah aneh datang dari seorang pasien lansia yang saya temui di ruang tunggu Desember. Beliau sambil bercanda berkata, "Saya lebih takut dimarahi istri kalau tidak periksa daripada takut radiasi CT." Humor sederhana, namun jujur. Banyak dari kita memang didorong oleh rasa takut sosial, takut dibilang lalai, takut dicap tidak sayang keluarga, sehingga tanpa sadar menekan diri sendiri ke ruang pemeriksaan yang sedang overload. Lalu, ironisnya, ada budaya kantor yang menambah tekanan. Karyawan sering mendapat libur atau kesempatan cuti pemeriksaan menjelang akhir tahun. Akibatnya, lebih banyak orang memanfaatkan momen itu. Seandainya perusahaan menyediakan cuti pemeriksaan di bulan Maret, mungkin kepadatan bisa tersebar lebih adil. Iseng-iseng saya pernah menanyakan ke seorang manajer HR, kenapa tidak beri cuti pemeriksaan di triwulan pertama? Jawabannya, karena Desember itu lebih praktis. Sekalian dengan laporan tahunan. Praktis di kertas, repot di lapangan. Lagi-lagi sistem administratif mengalahkan logika kesehatan. Jika Anda mendengar ini dan kebetulan menerima surat pemeriksaan tahun ini, pertimbangkan untuk membuka kalender sekarang juga. Tandai minggu awal Januari atau Februari, bukan Desember. Itu semacam hack sederhana yang nyaris gratis tetapi efeknya bisa menyelamatkan hidup. Satu lagi kebijaksanaan kecil yang sering terlupakan. Jangan ragu untuk bertanya pada rumah sakit tentang waktu sepi. Banyak orang malu bertanya karena takut dianggap rewel. Padahal, rumah sakit juga punya data statistik. Mereka tahu kapan pasien menumpuk, kapan lengang. Informasi itu bisa jadi kunci Anda. Sama seperti memilih jam berangkat saat arus mudik. Salah pilih bisa 12 jam. Benar, pilih cukup 6 jam. Saya teringat obrolan ringan dengan seorang nenek berusia 80 tahun yang tampak rileks di ruang tunggu bulan Januari. Ketika saya tanya kenapa tidak ambil Desember seperti kebanyakan, dia menjawab, "Nak, saya sudah hidup cukup lama untuk tahu. Yang terburu-buru biasanya rugi. Saya hanya bisa tertawa kecil." Itu salah satu mutiara kebijaksanaan yang begitu sederhana, tapi menohok. Ada lagi fakta kecil yang mungkin mengejutkan. Banyak rumah sakit melakukan kalibrasi mesin utama seperti CT atau MRI di akhir Desember atau awal Januari. Artinya, saat Desember, mesin bisa berada pada masa menunggu servis. Bukankah lebih baik diperiksa dengan alat yang baru selesai diperiksa teknisi? Ini logika sederhana, tetapi jarang terpikir. Maka, kalau boleh saya simpulkan bagian ini,
Perangkap terbesar bukanlah penyakit yang tidak terlihat, melainkan sistem yang membuat Anda memilih waktu terburuk. Jangan ikut antrean besar hanya karena semua orang melakukannya. Dalam kesehatan, kadang mengikuti kerumunan justru lebih berbahaya daripada berjalan sendirian di jalan sepi. Dan untuk sedikit humor penutup, pernah ada pasien yang bilang, "Wah, antreannya panjang sekali. Lebih parah dari tiket konser K-pop." Saya jawab, "Bedanya, konser paling banter bikin telinga berdenging. Pemeriksaan tergesa bisa bikin diagnosis terlewat." Setelah itu, dia tertawa, tapi juga kelihatan berpikir serius. Nah, inilah pelajaran malam ini. Kesehatan itu juga soal strategi. Waktu adalah faktor risiko yang sering kita abaikan. Mari lanjutkan perjalanan ini dengan membicarakan perangkap berikutnya. Pilihan pemeriksaan lambung yang sejak lama salah kaprah di kalangan masyarakat. Pemeriksaan lambung adalah salah satu ritual medis yang paling sering disalahpahami. Banyak orang mendengar kata endoskopi langsung merasa ngeri, seperti membayangkan film horor dengan kamera kecil menyusuri tubuh. Maka, mereka lebih memilih cara yang terdengar lebih sederhana. Menelan cairan putih kental, barium, lalu difoto dengan sinar X. Praktis, tidak ribet. Begitu pikir mereka, padahal justru disitulah jebakan besar tersembunyi. Saya masih ingat pasien saya, seorang lelaki paruh baya, yang datang dengan bangga mengatakan bahwa dia baru menjalani pemeriksaan lambung paling canggih, versi brosur. Yang ia maksud adalah foto barium X-ray. Ia bilang, rasanya gampang sekali, hanya minum-minum sedikit cairan itu, selesai. Saya hanya menatapnya setengah iba, lalu menjelaskan, cairan itu memang gampang diminum, walaupun rasa dan teksturnya sering membuat orang mual. Tetapi efektivitasnya dibandingkan endoskopi, jauh sekali. Keakuratan deteksi kanker lambung bisa separuh lebih rendah. Masalah sebenarnya bukan hanya soal akurasi. Cairan barium itu sendiri tidak ramah bagi tubuh. Bayangkan menelan zat kimia yang hanya fungsinya untuk mewarnai organ agar terlihat di X-ray. Ditambah lagi, untuk melihat gambarnya, tubuh Anda harus disinari dosis radiasi yang tidak kecil. Jadi, yang dikira lebih ringan, sebenarnya menyimpan dua lapis risiko, racun dan radiasi. Ironi, bukan? Sementara itu, endoskopi masuk dengan cara yang memang kurang menyenangkan, selang tipis lewat mulut, tapi hasilnya menakjubkan. Dokter bisa melihat langsung permukaan lambung, sekecil apapun perubahan yang terjadi. Memang, ada rasa tidak nyaman. Beberapa orang bahkan ingin kabur dari ruang tindakan. Saya pernah bercanda kepada pasien yang sudah tegang sebelum prosedur. Tenang, kamera ini tidak merekam untuk YouTube. Dia tertawa kaku sebelum akhirnya pasrah. Dan setelah selesai, ia berkata, ternyata tidak seburuk bayangan saya. Titik terpenting adalah siapa yang melakukan prosedur itu. Endoskopi bukan sekadar memasukkan kamera lalu keluar dengan foto. Dokter harus jeli seperti detektif senior yang mencari sidik jari di tempat kejadian perkara. Endoskopis yang berpengalaman bisa mendeteksi lesi berukuran 2 mm. Benar, hanya sebesar butiran wijen. Tetapi dokter yang masih kurang terlatih bisa dengan mudah melewatkan bahkan lesi berukuran 1 cm. Seolah seorang fotografer yang tidak tahu fokus, hasilnya bisa kabur walaupun objeknya besar. Saya selalu menekankan satu hal, tanyakan rekam jejak dokter. Jangan merasa sungkan. Anda punya hak mengetahui keterampilan orang yang akan melihat isi tubuh Anda. Misalnya, berapa banyak kasus kanker yang berhasil ia temukan dalam setahun. Rumah sakit yang transparan kadang mencantumkan angka deteksi ini, angka ideal. Sekitar 5-8 kasus kanker per 1000 endoskopi. Kalau jauh di bawah itu, tanda tanya pantas muncul. Ada pasien senior yang pernah berkata lirih setelah saya menjelaskan ini, andai saya tahu dulu,
saya tidak akan sembarang masuk klinik. Kebijaksanaan usia tua memang sering lahir dari penyesalan. Beliau rutin periksa tiap tahun namun tetap terdiagnosis kanker lambung stadium lanjut. Hanya karena pemeriksaan dilakukan tergesa dan bukan oleh ahli berpengalaman. Itu momen sedih yang saya tidak ingin terjadi pada siapapun. Uniknya, endoskopi juga punya rahasia kecil yang sering luput diperhatikan. Durasi prosedur. Rata-rata endoskopi seharusnya berlangsung minimal 5 menit, tapi ada tempat yang melakukannya dalam waktu 3 menit. Ibarat supir taksi ngebut lewat gang kecil tanpa benar-benar menoleh kiri kanan. Hasilnya tentu tidak maksimal. Jadi, jika Anda selesai terlalu cepat, jangan langsung senang. Bisa saja itu tanda Anda hanya melewati lorong bioskop tanpa sempat menonton film utama. Dan berbicara tentang lambung, ada juga makanan untuk pikiran. Bagaimana seharusnya jeda antara satu pemeriksaan dengan yang berikutnya? Banyak orang mengira yang penting sesuai jadwal 2 tahun sekali. Tapi kebenarannya, lebih krusial menentukan kualitas pemeriksaan. Bila setiap kali pemeriksaan dilakukan dengan serius oleh tenaga ahli, kadang 2 tahun pun cukup aman. Tetapi jika kualitas diragukan, bahkan setahun sekali tidak menjamin apapun. Sama seperti mengambil foto keluarga, kalau fotografernya asal jepret. Sekalipun kita foto tiap bulan, hasilnya tetap mengecewakan. Ada perdebatan akademis di antara para ahli. Sebagian berpendapat pemeriksaan lebih sering otomatis akan lebih baik. Sementara sebagian lain percaya pemeriksaan dengan kualitas rendah malah sia-sia. Yang benar, mungkin kombinasi. Tapi saya pribadi condong pada kualitas di atas kuantitas. Kita tidak boleh lupa pemeriksaan lambung di Asia, termasuk di Indonesia, amat penting karena angka kejadian kanker lambung relatif lebih tinggi dibanding di banyak negara barat. Jadi, endoskopi bukan sekadar pilihan opsional, tetapi salah satu pintu utama agar kita bisa mendeteksi lebih dini. Mengabaikannya hanya karena malas atau takut tidak nyaman, ibarat menolak sabuk pengaman saat naik mobil. Hanya karena terasa mengetatkan perut. Sebuah cerita unik datang dari seorang pasien muda. Ia baru usia 40-an yang bersikeras memilih barium X-ray karena katanya tidak suka kamera dimasukkan. Setelah saya jelaskan risikonya, ia tetap kukuh. Setahun setelahnya, ia kembali. Kali ini dengan wajah muram, rasa sakit lambungnya makin parah. Endoskopi akhirnya dilakukan. Dan ya, kanker stadium awal berhasil ditemukan. Ia menepuk dahinya sendiri sambil berkata, "Kenapa saya tidak percaya dari awal? Kalau saja, untungnya ia datang masih dalam tahap bisa diselamatkan. Tetapi tetap saja, garis batas tipis itu membuatnya menyesal berat." Saya jadi teringat kebijaksanaan yang sering saya dengarkan dari generasi orang tua. Yang terasa tidak enak pada awalnya, seringkali lebih bermanfaat di kemudian hari. Seperti jamu pahit, seperti endoskopi yang tidak nyaman. Keduanya lebih menyelamatkan daripada cairan manis barium yang menipu. Ada yang aneh sekaligus menarik, bahkan iklan beberapa klinik masih menawarkan barium seakan itu alternatif ringan. Saya kadang heran, kenapa metode lama yang sudah terbukti kalah dalam akurasi masih dipromosikan. Jawaban paling sederhana tentu bisnis. Barium lebih cepat, lebih murah, bisa membuat antrean pasien bergerak lebih cepat. Logika ekonomi, lagi-lagi menekan logika kesehatan. Makanya, pengetahuan adalah senjata. Dengan pengetahuan, Anda tidak mudah digiring ke pilihan yang nyaman bagi sistem tapi tidak aman bagi tubuh Anda. Jangan pernah takut bertanya, apakah bisa endoskopi langsung oleh spesialis? Jangan segan menolak jika hanya ditawarkan barium. Akhirnya, perjalanan kita tentang lambung ini bukan sekadar bicara organ pencernaan, tetapi tentang pola pikir. Apakah kita mencari kenyamanan instan atau keamanan nyata? Itu pilihan yang setiap orang harus ambil sendiri. Mari kita teruskan, karena setelah perut,
kita perlu menyingkap rahasia lain yang jauh lebih tersembunyi. Angka-angka di hasil tes darah dan laporan medis. Angka yang terlihat normal kadang menyimpan cerita menegangkan. Sama seperti novel detektif dengan huruf kecil di halaman belakang. Ketika seseorang menerima hasil pemeriksaan kesehatan, biasanya pandangan pertama langsung tertuju ke kata normal atau abnormal yang tergambar di kolom laporan. Begitu melihat kata normal, mayoritas orang pun lega. Lipatan kertas ditutup, lalu dimasukkan ke laci tanpa pernah dilihat lagi. Tetapi disitulah justru banyak misteri tersembunyi. Yang sering dilupakan adalah angka itu bergerak, dan pergerakan angkalah yang sering menjadi alarm yang sesungguhnya. Saya sering mengajak pasien untuk membuka kembali hasil pemeriksaan dari tahun-tahun sebelumnya. Coba kita lihat, kata saya sambil menunjuk hasil gula darah. Tahun pertama misalnya 85, tahun kedua 92, tahun ketiga 98. Semua masih di dalam rentang normal. Tapi, bila kita melihat tren dari bawah ke atas, jelas ada pola meningkat. Saya biasanya menatap pasien dengan serius lalu berkata, "Ini bukan sekadar angka, ini trailer film menuju diabetes." Pasien biasanya tersenyum hambar, merasa saya bercanda. Padahal kenyataannya memang setegas itu. Kebijaksanaan usia lanjut mengajarkan bahwa membaca tren lebih penting daripada membaca satu titik. Sama seperti cuaca. Kalau hari ini tiba-tiba cerah, tidak bisa kita simpulkan musim kering sudah datang. Tetapi kalau seminggu berturut-turut cuaca panas, kita tahu pola sudah berubah, tubuh pun begitu. Ada pula kisah tentang kolesterol. Banyak orang puas saat melihat angka 109 atau 200 karena masih normal. Namun bila tahun sebelumnya 150 dan 170 lalu melonjak ke 200, hal itu adalah sinyal bahaya. Lebih menarik lagi bila kita menghitung rasio trigliserida dengan HDL. Jika rasio melewati 3,5, maka risiko penyakit jantung meningkat drastis. Namun hanya sedikit pasien, bahkan dokter umum sekalipun, yang memperhatikan hitungan ini. Padahal, kalkulatornya bisa dibuat sederhana. Saya beberapa kali iseng menghitung dengan kalkulator HP di depan pasien. Dan reaksinya selalu sama. Kenapa tidak ada yang memberitahu saya hal ini sebelumnya? Fakta akademis memang tak selalu populer. Dokter di poliklinik sering tak punya waktu untuk menjelaskan detail kecil seperti itu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa belajar mengartikan sendiri. Saya mendorong pasien, bahkan anak cucu saya, untuk rajin mencatat angka-angka penting mereka di Excel atau buku tulis. Kemudian, buat grafik sederhana. Visualisasi garis yang naik perlahan jauh lebih menakutkan dibanding angka statis. Hampir selalu orang terperanjat ketika melihat grafiknya. Gara-gara itu, ada seorang pasien yang cerita ke saya, "Pak dokter, baru lihat grafik saya sendiri. Saya langsung berhenti beli gorengan sore-sore." Nah, efek visual kadang lebih kuat daripada ceramah panjang. Hal yang aneh namun nyata adalah cara kita mengagumi kata normal. Padahal, normal hanyalah rata-rata yang ditentukan populasi. Ada pepatah medis, normal tidak selalu sehat, abnormal tidak selalu sakit. Misalnya tekanan darah 130/80 dianggap normal. Tapi bila sebelumnya selalu 110/70, maka kenaikan itu berarti ada perubahan signifikan. Sebaliknya, ada orang sejak muda tensinya selalu agak tinggi, 140/90, tetapi stabil puluhan tahun tanpa keluhan. Ia mungkin baik-baik saja, jadi konteks pribadi penting. Ada perdebatan menarik di dunia medis. Apakah kita harus menurunkan target semua orang ke angka ideal populasi, atau membiarkan variasi personal? Sebagian pakar menuntut standarisasi ketat. Sebagian lagi menyuarakan pentingnya personalized medicine. Saya pribadi cenderung yang kedua, karena tubuh manusia bukan benda pabrik, melainkan organisme unik yang punya sejarah masing-masing. Untuk memberi gambaran lebih nyata,
Saya suka memakai contoh sederhana, Mbak. Anggap angka-angka pemeriksaan ini adalah detak langkah di aplikasi penghitung langkah. Kalau minggu lalu rata-rata jalan 5.000 langkah per hari. Minggu ini turun ke 2.000, lalu minggu depan bahkan hanya 1.000. Aplikasi itu akan memberi peringatan jelas, Anda kurang bergerak. Nah, tubuh kita memberi data serupa lewat laporan medis. Tapi bedanya, aplikasi di HP bikin notifikasi, sementara laporan medis tidak berbunyi sama sekali. Kita harus sendiri yang menyadari pola itu. Pengalaman saya yang unik adalah saat menolong seorang nenek 70 tahun yang taat pemeriksaan rutin. Semua nilainya normal. Tapi ketika saya perhatikan grafik gula darahnya, jelas ada peningkatan perlahan setiap tahun. Saya menegaskan, kalau tidak segera ubah pola makan, 3 tahun lagi hampir dipastikan diabetes. Ia terkejut, tapi bertekad mengubah pola hidup. 3 tahun berselang, dia kembali pada saya dengan wajah cerah, gula darahnya stabil, tetap belum jadi diabetes. Dia berkata, "Dokter, ternyata grafik itu memang ramalan masa depan." Kini, mari kita masuk ke bagian yang lebih aneh lagi. Kadang justru hal sederhana seperti perbedaan tipis antara angka SGOT dan SGPT, enzim di hati, bisa memberi petunjuk besar. Jika SGOT lebih tinggi 2 kali lipat daripada SGPT, itu biasanya mengarah ke masalah alkohol. Sedangkan bila SGPT lebih tinggi, kemungkinan adanya lemak di hati, atau bahkan hepatitis. Angka-angka kecil ini seperti bisikan dalam laporan medis, dan kita harus cukup peka untuk mendengarnya. Ada cerita lucu yang pernah terjadi. Seorang pasien membawa setumpuk hasil laboratorium dan berkata, "Dokter, semua normal. Lihat saja tulisannya." Saya melihat sekilas, lalu tersenyum miris. Angka-angkanya memang semua di kotak hijau, tapi tren kenaikan trigliseridanya jelas sekali. Saya bilang, "Kalau ini grafik saham, Anda pasti sudah jual sejak minggu lalu." Pasien pun ngakak, meski wajahnya langsung serius setelah saya jelaskan artinya. Humor seringkali jadi cara paling lembut untuk memulai percakapan tentang sesuatu yang menakutkan. Akhirnya, pesan saya selalu hanya satu. Jangan berhenti pada kata normal. Lihatlah lebih dekat, bandingkan tahun ke tahun, buat catatan pribadi. Jangan malas untuk memahami tubuh Anda, karena tidak ada orang lain yang akan melakukannya seserius Anda sendiri. Kebijaksanaan lain dari usia tua, jangan takut pada angka. Angka bukan musuh, melainkan peta. Kalau Anda belajar membaca peta, Anda tidak akan mudah tersesat. Dan sekarang, setelah kita belajar membaca angka di laporan medis seperti detektif membaca catatan rahasia, mari kita melangkah ke pertanyaan lebih besar. Bagaimana strategi pemeriksaan berubah seiring usia? Apa yang harus diprioritaskan saat kita memasuki dekade 40-an, 50-an, hingga 60-an? Disitulah biasanya muncul kejutan, karena risiko berubah drastis sesuai tahap hidup kita. Setiap dekade kehidupan ibarat bab baru dalam sebuah novel panjang. Usia 20-an dan 30-an sering terasa seperti prolog riang, penuh tenaga. Kita meremehkan rasa lelah. Berpikir minum kopi 3 gelas sehari sudah cukup untuk menutup lubang keropeng gaya hidup. Namun memasuki usia 40-an, cerita berbelok drastis. Saya suka menyebutnya tanjakan kehidupan. Karena disinilah layar radar penyakit berkilau dengan tanda-tanda baru yang sebelumnya sunyi. Usia 40-an bagi laki-laki ibarat lampu peringatan di dashboard mobil. Konsumsi alkohol, stres kerja, dan kurang tidur mulai menumpuk dan memukul organ hati. Angka hepatitis dan kanker hati meningkat tajam pada dekade ini. Selain itu, kanker lambung juga menyelinap. Jadi pemeriksaan wajib, endoskopi lambung, cek fungsi hati. Juga, meskipun rasanya agak tidak menyenangkan, USG hati jika ada faktor risiko.
Untuk perempuan, 40-an adalah usia ketika lonceng hormonal mulai berdering lebih keras. Payudara jadi lebih rentan kanker, begitu pula kelenjar tiroid. Inilah saat mamografi dan USG payudara menjadi menu standar. Kadang perempuan baru terkejut, bukannya itu dilakukan setelah 50? Tidak. Angka kehidupan nyata berbeda dari anggapan umum. Saya pernah merawat seorang ibu berusia 43 tahun. Tampak sehat, berolahraga yoga rutin. Ia mempertanyakan kenapa harus mamografi. Saya makan vegetarian, tidak pernah merokok. Apa mungkin kanker payudara menyerang saya? Akhirnya setelah dibujuk dengan penjelasan statistik, ia menjalani pemeriksaan dan ditemukan lesi kecil yang ternyata kanker tahap awal. Ia menangis lega sambil berkata, "Andai saya tunda 5 tahun, mungkin sudah beda ceritanya." Kebijaksanaan dari cerita itu jelas. Kadang tubuh paling sehat pun tetap butuh radar tambahan. Lalu bergeser ke usia 50-an. Inilah yang sering saya sebut sebagai Golden Inspection Decade. Pada dekade ini, tubuh menampilkan seluruh kartu trufnya. Usus mulai berkembang polip, jantung mulai menuntut servis rutin, pembuluh darah mengeras perlahan. Pemeriksaan yang dulu opsional, kini wajib hukumnya. Kolonoskopi, ya, pemeriksaan kolon yang sering dihindari dengan wajah terpaksa, bukan hanya penting, tetapi bisa menyelamatkan jiwa. Polip kecil yang diambil pada usia 50 bisa mencegah kanker kolon 10 tahun kemudian. Sama seperti mencabut gulma sebelum berubah jadi pohon liar. Ada cerita lucu sekaligus menegangkan waktu mendampingi teman sejawat yang juga berusia 50-an. Ia menunda kolonoskopi karena katanya masih kuat main tenis. Ironis, justru setelah bermain tenis 1 kali, ia mengalami perdarahan. Baru setelah itu mau periksa dan ditemukan polip besar. "Kalau saja saya dengar nasihatmu setahun lalu," ujarnya. Saya jawab, "Ya, manusia memang paling ahli belajar setelah terbentur batu." Itu sedikit sinis, tapi benar adanya. Di 50-an juga pemeriksaan jantung memasuki posisi kunci. Namun ingat, pesan dari bagian-bagian sebelumnya, tidak semua pemeriksaan mahal otomatis menjamin keselamatan. Jangan buru-buru melakukan CT, jantung hanya karena brosurnya memikat. Mulailah dari yang sederhana, rekam jantung, EKG, tes treadmill jika ada gejala atau keluarga berisiko. Kadang hasilnya cukup memberi sinyal jelas tanpa membebani radiasi. Prinsipnya, gunakan senjata ringan kecuali musuhnya benar-benar berat. Masuk usia 60-an, masalah bergeser lagi. Kali ini tulang dan otak masuk ke daftar prioritas. Tulang alasan utama karena menopause pada perempuan menyebabkan tulang keropos dengan kecepatan 2% setahun. Bayangkan, dalam 10 tahun tulang bisa kehilangan 20% kekuatannya. Datangnya sunyi, tanpa gejala. Sampai suatu kali hanya batuk keras pun bisa mematahkan tulang iga. Itu bukan dongeng medis, itu saya benar-benar punya pasien dengan kasus seperti ini, Pak. Pemeriksaan kepadatan tulang, bone mineral density test, adalah pengingat. Tidak ada gunanya menunggu sampai patah baru menyadari rapuh. Untuk laki-laki, jangan merasa aman. Data menunjukkan bahwa setelah 70 tahun, pria malah lebih sering mati karena komplikasi patah tulang dibanding perempuan. Inilah ironi kecil. Banyak pria berpikir osteoporosis kan penyakit ibu-ibu. Padahal angka mereka diam-diam mencuri posisi. Jadi kalau Anda laki-laki mendekati 60-an, jangan gengsi meminta pemeriksaan tulang. Saya sering berkata, lebih baik gengsi yang patah, bukan tulangnya. Masuk pula isu otak, demensia. Banyak orang mengira pemeriksaan demensia hanya relevan ketika gejala muncul. Misalnya, lupa kunci terletak di mana. Namun tes kognitif sederhana bisa menyingkap risiko 10 tahun lebih awal. Tes itu hanya berupa tanya jawab singkat, menggambar jam, atau mengingat 3 kata. Jangan remehkan,
Hasil abnormal bisa memberi waktu berharga untuk memperlambat perjalanan penyakit. Ironisnya, banyak yang buru-buru minta MRI otak, padahal itu tidak selalu dibutuhkan untuk screening. MRI seringkali menemukan perubahan usia normal, seperti bercak putih di otak, lalu pasien panik padahal belum tentu masalah. Ada kisah menarik dari seorang bapak usia 62. Ia ketakutan karena MRI otaknya menunjukkan bercak. Ia sampai tidak bisa tidur, membayangkan dirinya sudah akan pikun total. Tetapi tes kognitif menunjukkan fungsinya masih baik. Setelah konseling intens, ia akhirnya bisa menerima bahwa MRI bukan vonis, melainkan sekadar catatan usia. Disinilah lagi-lagi terlihat ketegangan antara teknologi canggih dan kenyataan klinis. Kadang informasi terlalu banyak justru menciptakan penderitaan baru. Saya suka menyinggung paradoks ini dalam obrolan akademis. Apakah lebih banyak data selalu berarti lebih sehat? Ada kubu yang berteriak setuju, lebih banyak data, lebih aman. Ada yang tegas menolak, lebih banyak data, lebih banyak belenggu. Saya ada di tengah. Data bermanfaat kalau dipahami dengan benar. Tapi bila membuat orang hidup dalam ketakutan konstan, apa bedanya dengan penyakit itu sendiri? Kebijaksanaan usia tua memberi saya pandangan sederhana. Pilih pemeriksaan sesuai fase hidup. Anak muda cukup darah dasar. Usia 40-an mulai kanker lambung dan payudara. Usia 50-an wajib kolon dan jantung. Usia 60-an tambah tulang dan otak. Itu seperti peta perjalanan jauh. Jangan membawa kompas saat Anda baru keluar rumah. Tapi jangan juga lupa membawa payung saat awan mulai gelap. Satu hal aneh yang sering saya alami adalah pasien usia 45 bilang, "Saya mau semua tes sekalian." Sebaliknya pasien usia 65 berkata, "Saya sudah malas tes apapun." Ironinya, yang muda butuh lebih sedikit, yang tua justru butuh lebih banyak. Itu menunjukkan bagaimana psikologi manusia sering terbalik, dan disitulah tugas saya untuk menyeimbangkan. Maka, pesan malam ini, jangan buta terhadap dekade. Usia Anda menentukan strategi medis. Dan strategi itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya Anda punya masa depan tanpa penyesalan. Setelah memahami strategi dekade, kita akan melangkah lebih luas, melihat faktor keturunan, gaya hidup, dan keputusan obat. Disitulah banyak jebakan tambahan menunggu, lebih halus. Namun sama berbahayanya bila tidak kita pahami. Mari kita lanjutkan. Seiring semakin bertambahnya usia, saya makin sadar bahwa tubuh kita tidak hanya dibentuk oleh apa yang kita makan dan lakukan, tetapi juga oleh sejarah keluarga kita. Faktor keturunan adalah seperti bayangan panjang yang setia mengikuti. Bahkan ketika kita merasa berlari ke arah yang berbeda. Bila ayah Anda menderita penyakit jantung di usia 50, besar kemungkinan radar itu juga mengarah kepada Anda. Bahkan bila gaya hidup Anda lebih sehat. Jadi, memperhitungkan riwayat keluarga adalah langkah penting dalam menentukan strategi pemeriksaan. Mari saya ceritakan pengalaman unik. Seorang pasien pria berusia 36 tahun datang karena ayahnya pernah mengalami serangan jantung fatal pada usia 52. Pasien ini masih muda, fit, jarang minum alkohol, tapi ia membawa kecemasan besar. Saya sarankan pemeriksaan jantung sederhana, EKG dasar. Hasilnya menunjukkan tanda-tanda kecil yang menandakan ada risiko laten. Dari situ ia lebih disiplin menjaga diet dan mulai latihan rutin. Mungkin ia berhasil mencuri puluhan tahun hidup sehat tambahan hanya karena mau waspada lebih awal. Sebaliknya, ada pasien lain yang keras kepala. Ayah dan kakeknya punya diabetes di usia 40-an, tapi ia menertawakannya. "Saya kan rajin olahraga," katanya. Saat ia datang di usia 42, gula darahnya sudah menembus batas. Ia menyesal. "Seandainya saya percaya gen itu benar-benar punya suara." Ini contoh nyata bahwa gaya hidup memang penting.
Tapi gen seringkali memberi garis awal yang tidak boleh kita abaikan. Kemudian muncul pertanyaan tentang obat. Banyak pasien bingung kapan sebaiknya mulai menggunakan obat tekanan darah, diabetes, atau kolesterol. Anda mungkin sudah sering mendengar cerita, dokter A bilang tekanan darah 130 harus obat, tapi dokter B bilang tunggu sampai 150. Pasien jadi bingung, seperti anak diperebutkan dua orang tua. Saya punya filosofi sederhana, jangan terlalu cepat menyerah pada obat, tetapi jangan pula menunggu sampai terlambat. Misalnya, untuk hipertensi, saya cenderung memberi kesempatan 3 bulan penuh bagi pasien mengubah pola hidup, kurangi garam, perbanyak olahraga ringan, tidur teratur. Jika gagal, barulah obat masuk. Saya pernah menyaksikan pasien berhasil menurunkan tekanan dari 150 ke 125 hanya dengan berjalan kaki 40 menit sehari. Ia bahagia karena tidak perlu minum obat seumur hidup. Itu salah satu kemenangan kecil yang terasa besar. Tapi ada kalanya obat memang tak terhindarkan. Pasien berusia 68 yang kerap pusing, tekanan darah stabil di 160 meski sudah jaga makan. Saya katakan, ini bukan lagi tentang angka, tapi tentang melindungi otak dari stroke. Setelah minum obat, kondisinya stabil. Kadang kebijaksanaan usia adalah menerima, bukan terus melawan. Sama seperti akhirnya kita menerima bahwa rambut memutih, ada saat di mana kompromi lebih sehat daripada keras kepala. Obat diabetes juga membingungkan. Saya selalu bilang, jangan buru-buru minum obat hanya berdasarkan satu angka. Cobalah perubahan gaya hidup dulu. Ada pasien yang datang putus asa karena dinyatakan diabetes awal, gula darah 128. Saya bilang, coba 3 bulan diet nasi putih, ganti dengan nasi merah, tambah 30 menit jalan kaki. 3 bulan kemudian, angkanya turun ke 105 tanpa obat. Ia tersenyum. Saya kira saya akan bergantung pil seumur hidup. Itu membuktikan kadang solusi sederhana lebih mengena daripada botol pil. Namun ada sisi lain yang cukup getir. Industri farmasi berada di balik layar dengan strategi pemasaran yang licin. Ada kecenderungan menurunkan angka cut-off agar lebih banyak orang bisa dikategorikan perlu obat. Dulu, kolesterol tinggi dianggap di atas 250. Kini 200 sudah ditandai merah. Siapa yang diuntungkan? Jelas industri obat. Saya bukan anti obat, tetapi kita harus jujur soal permainan angka. Ironisnya, banyak pasien menerima label itu tanpa tanya. Padahal, bila tidak punya riwayat keluarga atau penyakit pembuluh darah, angka 220 bukan berarti kiamat. Kadang modifikasi gaya hidup sudah cukup. Ada satu fakta aneh namun menarik. Kolesterol buruk, LDL, kadang tidak selalu buruk di semua konteks. Ada penelitian yang menyebutkan orang usia lanjut dengan LDL tidak terlalu rendah, malah punya tingkat daya tahan tubuh yang lebih stabil. Tentu, ini masih kontroversial dan menjadi bahan perdebatan akademis. Ada kubu yang bersikeras kita harus turunkan LDL serendah mungkin. Ada kubu lain yang bilang cukup aman saja, jangan ekstrem. Saya cenderung hati-hati. Ekstrem dalam dunia medis jarang berbuah manis. Dalam perjalanan panjang ini, kebijaksanaan terbesar yang saya temui adalah jangan gampang menyerahkan kendali penuh kepada sistem atau industri. Kendali tetap di tangan pemilik tubuh, Anda sendiri. Sekalipun dokter punya pengetahuan lebih, hanya Anda yang bisa mengamati perubahan kecil dari hari ke hari. Dokter melihat Anda 15 menit, tubuh Anda bersama Anda 24 jam. Lucunya, banyak pasien baru sadar setelah terlambat. Mereka berkata, andai saya lebih aktif bertanya, mungkin jalan cerita berbeda. Saya selalu mendorong pasien untuk mencatat pertanyaan. Bawa catatan kecil. Tanyakan semua. Jangan biarkan kebingungan jadi benih ketakutan.
Dan yang lebih penting, jangan menunggu gejala muncul. Gaya hidup sederhana, jalan kaki, makan cukup sayur, tidur yang benar, masih jadi obat paling murah sejak zaman nenek moyang. Saking murahnya, kita sering meremehkannya. Saya kadang bercanda, kalau jalan kaki dijual dalam bentuk pil seharga 1 juta, pasti semua orang langsung beli. Ada pula momen kebijaksanaan lain dari pasien tua saya, seorang bapak 75 tahun. Ia berkata, "Dok, akhirnya saya sadar, obat bukanlah kunci hidup panjang. Obat hanya jembatan. Jalan panjangnya, ia tetap pola hidup." Kata-kata itu terngiang terus sampai sekarang. Nah, setelah kita menyingkap keturunan, gaya hidup, dan jebakan obat, kini kita sampai pada babak terakhir. Bagaimana menutup semua diskusi ini menjadi strategi nyata yang bisa dijalani setiap orang. Kita akan merangkum bagaimana menjadikan pemeriksaan kesehatan bukan jebakan, tetapi peta jalan yang benar. Kadang, di ujung perjalanan panjang membahas pemeriksaan kesehatan, saya merenung, mengapa begitu banyak orang yang setia datang setiap tahun. Tertib, mematuhi semua protokol, namun akhirnya masih terlambat mengetahui penyakit serius. Jawabannya pahit tapi nyata. Kualitas pemeriksaan, pemilihan jenis, dan kesadaran pasien memainkan peranan besar. Tes medis bukanlah azimat ajaib. Bila dilakukan terburu-buru, asal pilih, atau dipercayakan tanpa pertanyaan, ia bisa seakan jadi formalitas belaka. Saya teringat kisah seorang kakek dari Yogyakarta. 20 tahun ia selalu datang untuk pemeriksaan rutin. Tidak pernah absen sekalipun. Namun pada usia 72, ia didiagnosis kanker pankreas tahap lanjut. Alasannya sederhana tapi menyakitkan. Selama ini ia hanya menjalani USG abdomen standar. Padahal, pankreas bagian ekor seringkali bersembunyi di balik organ lain. USG sulit menembusnya. Sang keluarga hancur. Kakek itu merasa dikhianati oleh sistem yang ia percaya. Di situ saya benar-benar belajar. Pemeriksaan tidak hanya soal ikuti jadwal, tapi juga apakah tes ini memang cukup melindungi saya. Sebaliknya, saya juga menyaksikan keberhasilan. Seorang ibu di Surabaya berusia 69. Sejak usia 50, ia setia menggabungkan pemeriksaan dasar dengan pilihan cermat berdasarkan riwayat keluarganya. Ayahnya meninggal karena kanker kolon di usia 55. Jadi sejak umur 45 ia rajin kolonoskopi. Hasilnya, semua polip kecil segera diangkat. Tubuhnya tetap sehat. Dan sekarang ia bisa tertawa ceria bersama cucu cicit. Ia bahkan pernah berkata sambil tersenyum, "Pemeriksaan bukan untuk menakutkan, tetapi untuk menunda kematian." Saya tahu kalimat itu terdengar dramatis, tapi ada kebijaksanaan yang nyata di dalamnya. Pelajaran lain datang dari angka-angka laporan medis. Saya ulang lagi pesan penting, jangan puas dengan kata normal. Buat catatan, buat grafik sederhana. Angka adalah bahasa tubuh kita yang paling jujur. Selain dokter, Andalah juru bahasa terbaiknya. Ada fakta aneh yang jarang diungkap. Banyak klinik atau RS, bahkan dokter umum tidak secara sistematis menekankan rate of change, laju perubahan nilai. Mereka lebih sering fokus pada nilai absolut hari ini, padahal tubuh yang normal tapi makin naik itu jauh lebih berbahaya dibanding tubuh yang sedikit abnormal tapi stabil bertahun-tahun. Masalah lain, pemasaran. Banyak rumah sakit masih memajang CT jantung, PET-CT, MRI total body sebagai paket eksklusif. Brosurnya kinclong, gambar mesin berkilau seakan kapal luar angkasa. Pasien dibuat merasa penting saat mengambil paket itu. Tetapi jarang ada penjelasan soal risiko radiasi tinggi, risiko temuan palsu positif, atau tindak lanjut yang tidak perlu. Saya sempat bercanda pada salah satu pasien. Kalau brosur kesehatan lebih glamor daripada brosur mobil, berhati-hatilah. Mobil memang bisa diganti tiap 10 tahun, tapi tubuh tidak dijual versinya. Candaan kecil, tapi cukup menyentuh pikirannya.
Ada perdebatan akademis lama, apakah masyarakat umum bisa diajari mengambil keputusan medis setara seorang dokter? Sebagian ilmuwan merasa tidak mungkin, tapi saya percaya sebaliknya. Dengan penjelasan yang sederhana, semua orang bisa menjadi partisipan aktif. Ambil contoh, menghitung rasio trigliserida HDL. Itu bisa dikerjakan siapapun dengan kalkulator HP sederhana. Jika orang bisa mempelajari rumus saham atau memori kartu kredit, kenapa tidak bisa memahami satu atau dua rasio kesehatan dasar? Kebijaksanaan usia tua membuat saya menekankan hal itu. Jangan menyerahkan semua kendali. Anda boleh percaya pada dokter, tetapi tetap bawa senter Anda sendiri. Jalannya memang gelap, tetapi lebih baik membawa lampu kecil pribadi daripada sepenuhnya bergantung kepada lampu jalan yang bisa mati tiba-tiba. Ada satu cerita ringan untuk menutup bagian ini. Seorang pasien 50-an datang membawa hasil check up dan terlihat sangat bangga. "Dok, semua normal." Saya tersenyum, lalu menunjuk grafik kolesterolnya selama 5 tahun yang ia abaikan. Perlahan naik dari 170 ke 210. Saya berkata, "Kalau ini grafik kursi goyang di rumahmu, 5 tahun lagi kursinya patah." Dia ngakak, lalu terdiam. Kemudian berkata, "Ya ampun, saya benar-benar harus mendengarkan kursi saya sendiri." Humor itu jadi cara halus mengingatkan. Tubuh mengirimkan sinyal. Kitalah yang harus jeli mendengarnya. Jadi, kalau Anda bertanya, apa kesimpulannya? Kesimpulannya bukan untuk menolak pemeriksaan, bukan pula menelan semuanya mentah-mentah. Kesimpulannya adalah belajar memilih apa yang benar-benar bermanfaat, apa yang berisiko tapi tak sebanding manfaatnya. Siapa dokter yang kompeten? Kapan waktu terbaik? Dan bagaimana membaca hasil secara bijak? Pemeriksaan kesehatan yang benar bukanlah katalog belanja. Bukan pula jalan pintas menuju jaminan hidup panjang. Pemeriksaan kesehatan adalah kompas, peta jalan, dan cermin, tapi Anda tetap pengemudinya. Tugas saya hanya membekali Anda dengan pelajaran panjang ini supaya saat melangkah, Anda tidak hanya ikut kerumunan, tetapi tahu persis ke arah mana kaki Anda melangkah. Sekarang, mari kita pelan-pelan keluar dari ruang bising laboratorium dan klinik, menenangkan pikiran. Karena perjalanan ini sebenarnya bukan tentang rumah sakit, melainkan tentang kesadaran. Tubuh kita bukan benda pinjaman, tapi warisan yang harus kita jaga sendiri. Kini, setelah semua cerita panjang selesai, mari kita perlahan menurunkan tempo. Bayangkan malam yang tenang, lampu redup, kipas berputar dengan suara pelan, dan Anda duduk dengan napas yang mulai teratur. Perjalanan kita melintasi rimba pemeriksaan kesehatan mungkin terasa intens, penuh angka, kisah pasien, data penelitian dia, dan sedikit gurauan. Tetapi inti dari semuanya sederhana. Tubuh Anda adalah sahabat yang setia, bukan musuh untuk dicurigai. Sepanjang bagian-bagian tadi, kita bicarakan tentang jebakan akhir tahun, tentang perbedaan antara endoskopi dan barium yang sering disalahpahami, tentang membaca grafik kecil di laporan medis yang ternyata bisa memberi sinyal masa depan, tentang bagaimana setiap dekade punya peta penyakit yang khas, tentang faktor keturunan yang membisikkan peringatan halus, serta tentang obat yang bisa menyelamatkan, tetapi kadang juga menjadi jebakan komersial. Semua itu bukan untuk menakutkan Anda, bukan, melainkan untuk membekali Anda agar dapat berjalan lebih tenang. Kesehatan bukanlah barang mewah yang hanya bisa dibeli di paket platinum sebuah rumah sakit. Kesehatan adalah hasil dari kesadaran kecil sehari-hari, memperhatikan tidur, menyeimbangkan pola makan, berjalan kaki, serta membaca ulang hasil pemeriksaan dengan sabar. Angka tidak pernah bohong, hanya saja mereka tidak berteriak. Anda sendirilah yang mesti memberi telinga. Bila ada pesan bijak yang ingin saya tinggalkan, ia adalah ini: jangan pernah puas dengan status normal tanpa memahami ceritanya.
Angka yang perlahan meningkat adalah surat cinta tubuh yang meminta perhatian. Jangan abaikan. Seringkali, perubahan hidup paling manjur bisa dilakukan sebelum ada gejala, jauh sebelum obat diperlukan. Mari kita jadikan pemeriksaan kesehatan bukan ladang ketakutan, melainkan kompas untuk perjalanan panjang. Jangan hanya duduk pasif sebagai penonton di kursi ruang tunggu. Berdirilah sebagai pengemudi yang tahu arah, tahu kapan rem harus diinjak, tahu kapan jalan boleh dipercepat. Dan kini, saya mengajak Anda menutup mata sejenak. Biarkan semua informasi tadi melebur menjadi rasa tenang. Bayangkan tubuh Anda sebagai kapal yang kuat, layar terbentang, kompas di tangan. Malam ini, angin sepoi bertiup lembut, membawa Anda menjauh dari hiruk-pikuk klinik, mendekati dermaga ketenangan. Tidak perlu cemas berlebih, tidak perlu tergesa panik. Kesehatan adalah perjalanan panjang yang setia menemani setiap napas. Anda sudah lebih bijak daripada kemarin hanya dengan mendengarkan ini. Jadi, percayalah ketika saya bisikan, semuanya bisa dijalani dengan tenang. Asal Anda mau menjadi nakhoda bagi tubuh Anda sendiri.